Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Asuhan Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal. Pada kesempatan kali ini, saya masuk untuk materi ketiga, yaitu jenis-jenis shock obstetrik. Shock obstetrik adalah shock yang dijumpai dalam kebidanan yang disebabkan baik oleh perdarahan atau sebab-sebab lainnya, di mana terjadi gangguan sirkulasi darah ke dalam jaringan, ya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke jaringan dan tidak mampu mengeluarkan hasil metabolisme. Jadi shock ini sangat berbahaya, ya, karena dapat mengganggu fungsi dari seluruh organ tubuh, dari kulit, jantung, otak, ginjal, dan yang lain-lainnya. Pada shock, prinsip penanganan yang harus kita perhatikan yang pertama adalah kenali shock. Ya, shock jenis yang mana? Yang kedua adalah sebab shocknya apa? Yang ketiga, terapi. Ya, perhatikan stop bleeding, ya, stop perdarahan, perbaikan pada volume. Tanda gejala yang harus kita perhatikan, ya, pada pasien shock, nadinya cepat, bisa lebih dari 100 kali per menit, temperatur atau suhunya turun, kurang dari 36,5 derajat Celcius, ya, penurunan tekanan darah, ya, diastoliknya kurang dari 60 mmHg, pernafasannya cepat dan dangkal, ya, nafas dangkal dan kadang tidak teratur, ya, kesadaran penderitanya menurun, kulitnya terasa dingin dan lembab, kemudian terlihat pucat, terutama pada konjungtiva, palpebra, telapak tangan, bibir. Dan kita juga harus memperhatikan urinnya, ya, biasanya urinnya sedikit, kurang dari 30 ml per jam. Secara singkat, tanda dan gejala pada shock yang harus kita perhatikan yaitu adanya takikardi. Ya, takikardi itu keadaan di mana detak jantungnya melebihi 100 kali per menit. Ya, kemudian akralnya dingin. Akral itu merupakan bagian ujung-ujung dari ekstremitas, ya. Dari tangan, kaki itu ujung-ujung jarinya teraba dingin. Kemudian kesadarannya menurun. Kemudian ada takipnu. Ya, takipnu itu pernafasan yang sangat cepat dan dangkal atau pendek. Dan yang terakhir adalah tensinya itu rendah. Ya, ini tanda gejala shock, ya, secara singkat yang harus kita pahami. Ada 4 kelas shock yang harus kita pahami juga. Yang pertama kelas 1, ya, biasanya volume darah yang keluar masih kurang dari 15%. Ya, kemudian ada kelas 2, volume darahnya yang keluar 15-30%. Ya, tapi di sini kita harus perhatikan tensinya itu biasanya masih dalam keadaan normal, ya. Kemudian yang lebih parah lagi ada kelas 3, ya, shock kelas 3. Biasanya kehilangan volume darah sekitar 30-40%. Yang terakhir kelas 4 lebih dari 40% volume darah. Nah, pada kelas 3 dan kelas 4 ini biasanya tensinya mulai turun. Jadi untuk menghitung volume darah yaitu 7% berat badan atau 70 cc per kilogram berat badan. Misalnya penderita 70 kg beratnya mengalami shock, tensi sudah turun. Ya, jadi berapa volume darah dalam tubuhnya? Ya, kira-kira ada 70 ada 4.900 cc. Nah, kehilangan darah minimal kita sebut sebagai perdarahan adalah 30%-nya dari 4.900, yaitu kurang lebih 1.500 cc. Klasifikasi atau jenis-jenis shock, ya. Ada hemoragik, ada septik, ada neurogenik, ada kardiogenik, dan yang terakhir adalah ada anafilaktik. Pada pasien dengan trauma, terutama yang mengalami perdarahan,
Ya, kalau pasien mengalami perdarahan itu kita anggap dulu pasiennya mengalami shock hemoragik. Ya, tapi ketika sudah tertangani perdarahannya, tapi keadaan pasiennya masih belum membaik, berarti kita bisa memperkirakan kemungkinan lain, ya apakah kardiogenik, apakah neurogenik, apakah septik, ataukah shock anafilatik. Yang pertama yaitu shock hemoragik. Ya, adalah suatu shock yang disebabkan oleh perdarahan yang banyak. Ya, biasanya akibat perdarahan terjadi karena pada saat kehamilan muda, ya contohnya ada abortus, kehamilan ektopik, ya, dan penyakit trophoblast atau molahidatidosa. Ya, kemudian pada perdarahan antepartum, ya biasanya ada plasenta previa. Ya, kemudian ada solusio plasenta, ada ruptur uteri. Ini biasanya terjadi pada trimester ketiga, ya. Kemudian perdarahan pasca persalinan, ya karena atonia uteri dan laserasi jalan lahir, ya, yang mana perdarahannya tidak bisa tertangani. Yang kedua ada shock endotoksik atau shock septik. Merupakan suatu gangguan menyeluruh pembuluh darah disebabkan oleh lepasnya toksin. Ya, penyebab utamanya adalah infeksi gram negatif. Ya, adanya suatu infeksi. Shock septik dalam obstetrik dapat disebabkan oleh hal-hal berikut, ya, abortus septik, ya, abortus yang tidak sehat, ya, yang tidak dalam penanganan medis, akhirnya terjadi infeksi. Kemudian adanya infeksi pasca persalinan, ya, misalnya perawatan luka laserasi yang tidak terawat dengan baik sehingga terjadi infeksi. Adanya sisa plasenta, adanya sepsis puerperalis, ya, infeksi pada masa nifas, ya. Kemudian ada pyelonefritis akut. Shock yang selanjutnya yaitu shock neurogenik, yaitu shock yang akan terjadi karena rasa sakit yang berat. Ini pasien merasakan sakit, ya, akibat oleh kehamilan ektopik terganggu. Ya, KET ini sangat sakit sekali. Ya, kemudian solusio plasenta, ya plasenta yang lepas sebelum waktunya, ya pada saat masa kehamilan. Kemudian persalinan dengan forceps, persalinan letak sungsang di mana pembukaan serviks belum lengkap. Ya, prasat atau tindakan CRED. Ini ketika kita akan melakukan manual plasenta itu juga sakit sekali. Ruptur uteri, ya uterusnya sobek. Kemudian inversio uteri, uterusnya membalik keluar. Ya, kemudian pecah ketuban pada polihidramnion. Nah, ini kejadian-kejadian yang pasiennya akan mengalami rasa sakit yang sangat, ya, sampai nanti pasiennya bisa shock. Oleh karena itu, ketika kalian menemukan kasus-kasus ini, harus hati-hati dalam tindakan dan harus perhatikan tingkat nyeri pasien tersebut. Shock yang berikutnya yaitu shock kardiogenik. Shock yang terjadi karena kontraksi otot jantung yang tidak efektif yang disebabkan oleh infark otot jantung dan kegagalan jantung. Gejalanya yaitu nafas yang cepat, kulit yang lembab dan terasa dingin, kemudian ada takikardi. Ya. Kemudian penyebab yang paling sering adalah perdarahan hebat, ya adanya hipoksia karena eklamsi, kemudian adanya sindrom Mendelssohn, ya aspirasi lambung dengan pneumonitis, ya jadi cairan lambung yang berlebihan, ya sehingga ini bisa masuk ke dalam paru-paru, ya kemudian atau menekan jantung, ya. Yang selanjutnya yaitu emboli, ya kalau pada kebidanan hati-hati apabila terjadi emboli air ketuban masuk ke pembuluh darah cairan, ya ini juga bisa berakibat shock kardiogenik karena harusnya pembuluh darah itu kan membawa oksigen dan
nutrisi ya dalamnya. Kemasukan udara, kemasukan cairan itu sangat berbahaya untuk jantung. Jadi kita harus hati-hati sekali. Jenis shock yang berikutnya yaitu shock anafilaktik. Shock yang sering terjadi akibat alergi atau hipersensitif terhadap obat-obatan. Penyebab shock yang lain seperti emboli air ketuban, udara atau trombus ya, komplikasi anestesi dan kombinasi seperti pada abortus incomplete ya. Jadi ada komplikasi shock lainnya ya. Misalnya pada abortus incomplete yaitu bisa shock hemoragik ya karena bisa perdarahan karena abortus ya karena tidak komplit, juga bisa juga abortus incomplete itu menyebabkan shock septic karena tidak bersih ya sehingga adanya bakteri yang masuk ya. Kemudian dan kehamilan ektopik terganggu dan ruptur uteri yaitu ada hemoragik, ada neurogenik ya tadi sakit yang tak tertahankan harus diberikan obat, tetapi mungkin pasiennya mengalami alergi terhadap obat-obatan tersebut. Jadi ini shock ini bisa terjadi secara bersamaan. Prinsip dasar penanganan shock. Tujuan utama pengobatan shock adalah melakukan penanganan awal dan khusus untuk yang pertama menstabilkan kondisi pasien. Ya, jadi kita harus menstabilkan kondisi pasien dulu. Yang kedua, memperbaiki volume cairan sirkulasi darah. Yang ketiga, mengefisiensikan sistem sirkulasi darah. Dan yang terakhir, setelah pasien stabil, tentukan penyebab shocknya. Baik, demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa difahami oleh rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.